Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan izinnya lah kita dapat melakukan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmatnya akan tetap tercurahkan kepada kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan jejak langkah beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran, maka perkenalkan saya Nurhaliza Karim dengan NIM 22123074 dari kelas PAI 4D Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Nah, di sini saya akan memaparkan video presentasi saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah. Baik, langsung saja kita masuk pada penjabaran terkait dengan pengertian tauhid. Nah, tauhid adalah bentuk masdar dari kata kerja aktif wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan atau menjadikan sesuatu itu esa. Nah, sedangkan menurut istilah syar'i ialah pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang khusus baginya. Pengesahan itu mencangkup rububiyah, uluhiyah, serta asma wa sifatnya. Nah, pengertian ilmu tauhid membahas tentang ilmu yang tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib ada padanya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan padanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib ditiadakan padanya. Adapun pembagian tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta mengatur semua urusan makhluknya tanpa ada sekutu baginya. Contoh dari tauhid rububiyah adalah percaya bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatunya, bukan makhluk atau zat lain. Tidak ada zat lain yang mampu menciptakan alam semesta, bahkan sebuah biji yang paling kecil pun adalah ciptaan Allah. Selanjutnya tauhid uluhiyah, yakni keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba Allah yang dilaksanakan dengan tujuan taqarrub dan ibadah. Nah, maksudnya di sini kita sebagai hamba Allah harus mengesahkan Allah dengan cara beribadah hanya kepadanya. Misalnya berdoa, menyembelih hewan kurban, bernazar, bertawakal, bertaubat, dan lain sebagainya. Nah, ibadah tersebut pun juga harus dilaksanakan secara lahiriah maupun batiniah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat atau tauhid asma dan sifat, yakni keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya yang telah tertera pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang disertai pula dengan mengimani makna serta hukum-hukumnya. Nah, artinya kita sebagai hamba Allah harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memiliki nama yang husna atau terbaik dan sifat ulya, paling tinggi atau sempurna. Selain Allah tentu saja tidak berhak dikatakan memiliki nama dan sifat tersebut. Contoh penerapannya adalah dengan tetap memaafkan orang lain seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi Maaf. Selanjutnya kita masuk pada hakikat dan konsekuensi syahadatain. Kata syahadat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syahida, yang berarti persaksian atau bersaksi. Nah, maksudnya adalah kata syahadat ini merupakan persaksian, ikrar, setia, dan sebuah pengakuan. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, seorang muslim harus bertanggung jawab atas kalimat syahadatain yang telah diucapkannya. Dalam kehidupan, setiap perbuatan dan perkataan menimbulkan konsekuensi, termasuk dalam pengingkaran dua kalimat syahadat.
Konsekuensi kalimat syahadat yaitu yang pertama, meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan. Nah, yang kedua, memiliki kecintaan kepada Allah, tunduk kepadanya, merendahkan diri kepadanya, kepatuhan penuh dalam menaatinya, memurnikan ibadah hanya kepadanya dan mengharapkan ridhonya dengan segenap perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, tentang pengertian syirik dan pembagian syirik. Syirik berarti penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Misalnya, pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat dan kuburan dan kepercayaan terhadap kemampuan peninggalan-peninggalan nenek moyang yang diyakini menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Nah, adapun pembagian syirik terbagi atas sebagai berikut. Yang pertama, syirik al-istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua, dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri, seperti syiriknya orang Majusi atau penyembah api. Nah, yang kedua, ada syirik at-tabi'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga ada syirik at-taqrib, yaitu peribadatan memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana syiriknya orang Zahiliyah zaman dahulu. Yang keempat ada syirik at-taqlid, yaitu memuja beribadah hanya kepada selain Allah karena taklid atau turut-turutan kepada orang lain. Nah, kelima ada syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Nah, sedangkan yang terakhir adalah syirik al-gardad, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk pada faktor-faktor yang merusak tauhid. Yang pertama, syirik menyekutukan Allah. Syirik adalah lawan kata dari tauhid, yaitu sikap menyekutukan Allah secara zat, sifat, perbuatan, dan ibadah. Syirik-syirik dalam pengertian tersebut secara eksplisit maupun implisit telah ditolak oleh Islam. Karenanya, seorang muslim harus benar-benar dan hati-hati atau menghindar jauh-jauh dari syirik-syirik yang seperti telah diterangkan di atas. Nah, yang kedua ada al-ilhad, yaitu menyimpang dari kebenaran. Istilah ilhad digunakan untuk segala tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Jadi, setiap penyimpangan dari kebenaran tersebut ilhad, tetapi secara definitif ia lebih khusus digunakan untuk sikap yang menafikan sifat-sifat, nama-nama, dan perbuatan Allah. Nah, yang ketiga ada an-nifaq, wajahnya Islam, hatinya kafir. Nifaq akbar, yakni kemunafikan besar. Nifaq akbar adalah nifaq istiqadi, kemungkaran yang berupa keyakinan hati. Karena dasarnya adalah keyakinan hati, maka tidak mudah diketahui. Kedua ada nifaq asghar, kemunafikan kecil. Nifaq asgar juga disebut dengan nifaq amali atau kemunafikan amal perbuatan, yang berarti bahwa seorang menampakkan amal lahiriah yang baik dan terpuji, namun pada saat yang sama ia menyembunyikan di dalam hatinya sesuatu yang buruk dan tercela yang bertentangan dengan yang ditampakkan. Contoh nifaq asghar yaitu berdusta dengan sengaja saat berbicara, berjanji, namun dalam hatinya telah berniat untuk tidak menepatinya, ria dalam melakukan amal-amal sair. Nah, itulah pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.